Haleluya. Pagi hari ini kita bersyukur boleh beribadah di dalam anugerahnya. Kita akan menghadap kasih karunia-Nya, menghadap tahta kasih karunia-Nya. Dan pagi hari ini biarlah hati kita terbuka menerima berkat-Nya. Haleluya. Kau Tuhan yang pulihkanku, amin. Kau Yesus yang sembuhkanku, sanggup limpahkan kebutuhanku. Yesus, Kau baik bagiku. Mari katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku agungkan. Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan. Yesus, Kau jawabanku. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Katakan, Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Tuhan yang pulihkanku, amin. Kau Yesus yang sembuhkanku. Kau sanggup limpahkan kebutuhanku. Yesus, Kau baik bagiku, Kau baik bagiku. Sekali lagi mari katakan, Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Tuhan yang pulihkanku. Kau Yesus yang sembuhkanku, Kau Yesus yang sembuhkanku. Mari katakan amin, haleluya. Kau sanggup limpahkan kebutuhanku. Yesus, Kau baik bagiku. Mari katakan, ku sembah Kau, haleluya. Ku sembah Kau, Kau agungkan, haleluya. Kau ada dalam hidupku, amin. Ku sembah Kau, ku agungkan. Yesus, Kau jawabanku. Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Yesus, Kau Yesus yang sembuhkanku. Yang sakit pagi hari ini Tuhan menyembuhkan engkau. Haleluya, amin, haleluya.
yang sembuhkanku. Amin. Kau sanggup limpahkan kebutuhanku, Yesus, Kau baik bagiku. Mari katakan, ku sembah Engkau, ku sembah Kau, amin. Ku agungkan, Kau ajaib dalam hidupku, amin. Ku sembah Kau, ku agungkan, Yesus, Kau jawaban. Ku sembah Kau, ku agungkan, Kau ada dalam hidupku. Ku sembah, haleluya, ku agungkan, Yesus, Kau jawaban. Sekali lagi mari katakan, ku sembah Kau, oh, ku agungkan, amin. Kau ajaib dalam hidupku, Yesus. Ku sembah Kau, ku agungkan, Yesus, Kau jawaban. Kami sembah Kau, Yesus, amin. Oh, haleluya, Kau ajaib dalam hidup kami, Tuhan. Selamanya kami sembah, Yesus. Ku agungkan, Yesus, Kau jawaban. Amin, amin. Ku sembah Kau, ku agungkan, Kau ada dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Yesus, Kau jawaban. Mari katakan, Yesus, Kau jawaban. Amin, haleluya. Yesus, Kau jawabanku. Haleluya. Benar ya Tuhan. Hanya Engkau yang kami sembah dalam hidup kami. Apapun yang sedang terjadi kami tahu Tuhan kami tetap sama, ajaib, luar biasa, dan teramat baik bagi kami. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang siap diberkati pagi hari ini, katakan bersama dengan saya, amin, haleluya. Tuhan kita luar biasa, amin. Ya, saat kita menaikkan pujian di hadapan Tuhan, roh sukacita akan mengalir dan kita semua akan menikmati anugerahnya lebih dan lebih lagi. Amin. Haleluya. Mari katakan, bukti karyamu nyata dari hari ke hari. Haleluya. Haleluya. Amin. Oh, Yesus Tuhan, Kau sungguh baik, teramat baik. Haleluya. Bukti karyamu nyata dari hari ke hari. Katakan, besar cintamu nyata, besar
sudah disembuhkan. Engkau harus memberkati banyak orang dengan kesaksianmu. Haleluya, amin. Sungguh dahsyat, amin. Sangat dahsyat, teramat dahsyat. Yang sudah diberkati terus memuji Tuhan, haleluya. Kita akan bangkit menyatakan kebesaran kuasa-Nya. Mari katakan, bukan bangkit, haleluya. Bukan bangkit, amin. Nyatakan kebesaran-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, bukan bangkit. Mari semua kita bangkit menyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, amin. Nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Amin. Dialah Raja. Amin. Sekali lagi mari katakan, mari kita semua umat pilihan Allah. Mari kita semua umat pilihan Allah. Dengarkanlah panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, ya sekarang, ya haleluya. Mari katakan bukan bangkit, haleluya. Nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku. Siapa namanya? Ayah, Raja segala raja. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, amin. Sampai setiap lutut, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku. Amin. Yesus Kristus dialah segala raja. Haleluya. Dialah Raja, dialah Raja. Amin. Raja, oh yeah, dialah Raja. Amin. Haleluya. Kami mengagumi keajaiban-Mu ya Tuhan. Engkau sungguh luar biasa bagi kami. Terima kasih untuk semua yang Engkau sediakan. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan-Mu bagi kami. Terang-Mu tidak pernah berhenti bersinar. Selalu menghalau semua kegelapan di dalam hati kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami tidak bisa jauh dari Engkau. Kami tahu kami tidak bisa jauh dari Engkau ya Tuhan. Kami membutuhkan Engkau setiap waktu, setiap saat. Sebab Engkaulah kehidupan kami Tuhan. Yesus Tuhan, kami bersyukur memiliki Engkau dalam hidup kami. Tanpa Engkau kami tidak mampu berjalan dalam dunia yang gelap ini. Kaulah gunung batu, Kaulah kota benteng bagi kami ya Tuhan.
Kau perlindungan yang teguh, Kaulah segalanya. Hati kami tunduk hanya kepadamu, Sang pemilik kehidupan yang berdaulat atas kami sepenuhnya. Sungguh kami tidak dapat jauh darimu, sungguh kami tidak dapat jauh darimu Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Pagi hari ini hati kami sepenuhnya tertuju kepada Tuhan. Dan saat kami menaikkan pujian kami dapat merasakan Engkau sangat dekat di hati kami. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi? Haleluya. Menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat. Amin. Haleluya. Dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia. Amin. Dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Ya, haleluya. Terlalu dalam untuk dimengerti.
Katakan sungguh indah. Haleluya. Yang kau pikirkan tentangku. Buat kami memahami hal ini Tuhan. Haleluya. Tak terselami bagiku. Sungguh indah. Katakan sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Benar ya Tuhan, sungguh indah yang kau pikirkan tentang kami. Haleluya. Jesus, kami sungguh bersyukur. Haleluya. Sungguh besar kasih-Mu. Haleluya. Mari naikkan syukur-Mu di hadapan Tuhan, sebab Dia baik, Dia baik, Dia sangat baik. Haleluya. Jesus. Haleluya, Kau sungguh baik Tuhan. Haleluya, amen. Jesus, Kau baik, katakan Kau sangat baik, amen. Haleluya. Jesus, amen. Sangat baik ya. Haleluya. Naikkan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Naikkan syukur-Mu, sebab Dia baik, pemeliharaannya sempurna bagimu. Haleluya. Kau baik Bapa. Amin, amin, amin. Haleluya. Kau baik, Jesus.
indah apa yang kau pikirkan tentang kami. Sungguh indah apa yang kau rancang bagi kami. Sungguh indah juga yang kau sedang kerjakan bagi kami. Kau sedang mendidik, melatih kami untuk melihat kebaikan, kemurahan, kasih dan anugerah-Mu. Sekalipun di dalam banyak jalan-jalan yang sukar, melalui lembah, melalui jalan yang berbatu-batu, melalui padang gurun sekalipun, tetapi Engkau sedang mengajar kami untuk melihat kebaikan, kemurahan-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat Roh-Mu yang memenuhi hati kami. Hari ini kami sadar hanya Engkau yang dapat memuaskan hasrat kami. Engkau yang dapat membuat kami bersuka cita. Engkau juga membuat mata kami terang melihat pengharapan-pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus. Engkau memberkati kami dan firman-Mu juga sedang bersama dengan kami. Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Selamat pagi. Tuhan Yesus baik buat kita semua. Sekalipun sekali lagi masih di rumah kita masing-masing, tapi Tuhan Yesus baik buat kita. Haleluya. Pagi ini saya mau share begini tentang kerja Tuhan yang luar biasa mendidik kita, melatih kita. Saya beri judul namanya Menyedok dengan Tangan, dan ini saya ambil dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-7, cerita tentang Gideon bersama 300 tentara. Bapak Ibu Saudara, ada cerita yang menarik di sana,
kita membacanya, saya ingin kita melihat dengan pasal 7 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri, demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Amin. Mestinya kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke-6 ini. Bapak Ibu Saudara, sebuah pelajaran yang baik bahwa memang kekristenan kita seperti juga cerita ini adalah sebuah peperangan. Israel pada waktu itu sedang diancam oleh orang Midian, Bapak Ibu Saudara, dan Tuhan membangkitkan Gideon untuk memimpin orang Israel, khususnya adalah suku Benyamin ya. Ada yang menarik ketika Tuhan sedang menunjuk Gideon dan kemudian membawa begitu banyak orang. Jadi pada waktu Gideon itu dipilih oleh Tuhan, kita sudah membacanya di pasal yang sebelumnya, Bapak Ibu Saudara, saat Gideon dipilih dan Tuhan menggerakkan dia dengan tanda yang ajaib, juga Tuhan menggerakkan begitu banyak orang pada waktu Midian sedang menyerang. Berkumpullah begitu banyak orang, ada 32.000 berkumpul menyertai Gideon untuk pergi berperang. Di ayat-ayat sebelumnya kita baca bahwa Tuhan berkata bahwa terlalu banyak jumlah yang mengikuti engkau, dan akhirnya ada 22.000 orang itu pergi pulang ke rumahnya, ke kemahnya masing-masing, tinggallah ada 10.000 orang. Bapak Ibu Saudara, dari 10.000 ini juga Tuhan masih berkata terlalu banyak, sebab kalau mereka banyak, mereka pikir nanti jangan-jangan hanya oleh karena kekuatan mereka saja. Dan kemudian dalam satu ketika mereka mungkin latihan perang atau di panas-panas, dan akhirnya Tuhan memerintahkan melalui Gideon untuk mereka pergi minum. Bapak Ibu, dengan cara minum inilah akhirnya Gideon mendapatkan ada 300 orang saja. Sebelum cerita poin yang saya ingin maksudkan, Bapak Ibu Saudara, ternyata memang kekristenan itu ada kelompok-kelompok begitu. Ada sekelompok besar orang yang hanya pergi ibadah sekedarnya saja, tapi ketika dalam peperangan mereka takut, mereka gemetar, dan mereka menyerah. Ada juga golongan yang ada selanjutnya, ada 10.000 orang. Sebenarnya ini adalah orang-orang yang antara ya dan tidak, rindu berperang, rindu bersama dengan Tuhan, tapi juga ternyata mereka tidak memenuhi kriteria yang Tuhan maksudkan, dan akhirnya hanya tinggal 300 orang. Memang dalam peperangan ini saya sudah membaca beberapa literatur berkata bahwa ada beberapa orang yang berkata bahwa peperangan ini adalah kemenangannya karena Tuhan. Jawabannya amin. Semua peperangan di dalam Alkitab Perjanjian Lama itu karena Tuhan memberkati di dalam anugerah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di dalam beberapa hal ternyata orang Israel harus menyiapkan diri sedemikian rupa supaya antara kemurahan Tuhan, antara anugerah Tuhan itu bersambut juga dengan kerinduan dan iman kita. Di dalam kekristenan modern kita sekarang juga bahwa kemurahan, kebaikan Tuhan itu sudah diberikan melalui Tuhan Yesus. Amin. Tetapi ternyata belum banyak orang dapat menikmati kemurahan atau kasih karunia-Nya. Kenapa? Ada sebagian hanya sekedarnya. Mungkin kelompok yang banyak tadi, atau antara orang yang ragu-ragu. Tetapi saya rindu dalam keadaan kita sekarang ini, Tuhan sedang mendidik kita untuk kita bersungguh-sungguh mengikut Tuhan, siap di dalam banyak hal, sekalipun dalam peperangan-peperangan rohani, kita juga siap untuk mengerjakannya. Haleluya.
saya ingin kita belajar dari poin-poin yang ada ini, Bapak Ibu Saudara. Ada dua kelompok pada akhirnya, yaitu kelompok yang pertama adalah orang-orang yang minum dengan lidahnya. Ada sedikit cerita-cerita di sana, apakah orang minum dengan lidahnya itu adalah orang yang jongkok berlutut? Jawabannya pasti iya, karena airnya kan di sungai atau di danau, kita tidak diceritakan di sana. Tapi orang-orang juga pada tersungkur dan minum. Kita bisa bayangkan bahwa ada 10.000 orang minum bersama-sama dan beberapa sudah tidak tahan lagi, mereka langsung minum air itu dengan lidahnya. Alkitab bahkan menulis seperti menjilat seperti seekor anjing. Bapak Ibu Saudara, ada pelajaran yang menarik di sana nanti. Yang kedua adalah ada 300 orang yang minum dengan menggunakan tangannya, menyedok dengan tangannya. Ini adalah menggambarkan tentang karakter. Jawabannya iya. Menggambarkan tentang keadaan rohani. Jawabannya iya. Karena ternyata Bapak Ibu Saudara, ketika kehendak Tuhan terjadi atas kita atau kita yang mengerjakan kehendak Tuhan, kita juga harus memenuhi apa yang Tuhan mau. Saya mencatat beberapa poin, misalnya tentara yang dipilih itu minum dengan menjilat seperti anjing, ya Bapak Ibu Saudara. Dan itu gambaran dari, menurut saya, kalau saya juga kita semua pernah mengalami tiba-tiba rasa haus yang hebat, kita sudah tidak mikir lagi, langsung minum dengan tidak pakai cara, etika dan lain sebagainya. Itu sebenarnya menggambarkan tentang ketidaksabaran, ya. Jadi kurang sabar, tidak sabar, dan atau yang lain adalah seorang yang tidak dapat menguasai diri karena rasa haus, tuntutan di dalam diri kita ini apa saja jadi, dengan cara apa saja oke. Tidak lagi memperhitungkan tentang etika, tata cara, lain sebagainya, tidak ada lagi. Yang penting minum, Bapak Ibu Saudara, ya. Ini menggambarkan tentang jenis kekristenan yang ya tanpa etika, asal saja, tidak sabar, kurang sabar, maunya sendiri. Dan kita bisa bayangkan kalau ada 10.000 dikurangi 300 berarti ada 9.700 orang itu minum serentak. Kita gak bisa membayangkan, kalau sekarang mungkin pakai botol-botol tentara, pakai tempat minum. Mereka minum di sungai dan rame-rame, dan membayangkan orang-orang yang tidak sabar, orang-orang yang tidak bisa menguasai diri, minum begitu saja. Ya, itu gambaran yang dapat kita peroleh. Tidak sabar atau tidak dapat menguasai diri dengan keinginannya, dengan kemauannya. Nah, orang-orang seperti ini ternyata tidak dapat berjalan bersama Tuhan dalam peperangan rohani. Ya, kalau Gideon perang secara lahiriah, kalau kita sekarang adalah perang secara rohani dalam peperangan dengan dunia roh. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ini juga menggambarkan tentang kemalasan, ya. Jadi selain tidak sabar, kurang menguasai diri, tentara yang 9.700 ini juga adalah orang-orang yang malas. Artinya tidak pakai cara-cara, yang penting jadi, asal saja, begitu ya. Nah, kekristenan ini juga ada Kristen yang malas, Bapak Ibu Saudara. Jadi saya sedang merenungkan kondisi rohani kita yang dalam 4 bulan ini. Dalam 4 bulan ini kita ibadah di rumah, ibadah online, ini memang sebenarnya satu hal yang tidak baik. Kita suka atau terbiasa memang memperoleh makanan langsung dapat, ya, langsung kita peroleh tanpa harus capek dan seterusnya. Dan ini menggambarkan tentang kemalasan. Nah, kita yang sekarang ini sedang tidak terbiasa dengan tangan kita, ya, tidak terbiasa dengan bekerja, itu hasilnya pasti akan tidak baik. Nanti akan saya teruskan cerita ini. Yang ketiga adalah belum dapat mengolah makanan, ya, untuk diri sendiri. Secara rohani ini bercerita tentang begini.
Orang-orang yang secara rohani itu menggambarkan tentang apa yang kita peroleh, hal-hal baik, hikmat, pengertian, hal-hal makanan rohani itu hanya berasal dari orang lain. Pekerjaan tangan, nanti dalam cerita selanjutnya kan yang 300 itu adalah menyedok dengan tangannya. Saya senang karena ini bicara tentang pekerjaan iman, pekerjaan tangan. Nah, kelompok yang pertama ini menggambarkan tentang orang-orang Kristen juga yang secara khusus belum dapat mengolah makanan. Maksud saya mengolah makanan ini bukan makanan lahiriah, tapi hal-hal rohani. Bagaimana kita selama ini hanya beroleh makanan rohani, support dari orang lain, dari hamba Tuhan, dari pendetanya dan lain sebagainya, tetapi secara pribadi belum dapat menikmati makanan dengan apa yang dia bisa lakukan. Misalnya kalau menyembah, tidak biasa menyembah dan menemukan Tuhan. Kalau kita menyanyi, belum dapat menyanyi dan menghasilkan kehadiran Tuhan. Kalau kita membaca firman Tuhan, kita tidak mendapatkan apa-apa yang kita baca di sana. Kita tidak dapat hal yang baik ketika kita berdoa bersekutu dengan satu orang, satu rumah maksud saya. Itu bagian daripada kita belum belajar untuk mengolah makanan. Jadi poin yang ketiga yang saya dapatkan selain tidak sabar, rasa malas, juga menggambarkan tentang kekristenan yang bergantung kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara, memang ada hamba-hamba Tuhan, memang ada para pengajar-pengajar. Zaman dulu ada nabi-nabi, ada rasul-rasul, amin. Tetapi tujuan dari semuanya adalah membangun semua kita, umat-umat Tuhan, tidak hanya sebagai jemaat. Alkitab Perjanjian Baru itu bahkan menulis bahwa kita ini adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Itu tidak hanya bicara tentang hamba-hamba Tuhan, tidak hanya bicara tentang orang-orang yang dikhususkan untuk melayani, itu bicara tentang semua umat. Jadi sebenarnya semua kita, orang-orang percaya ini seharusnya masuk dalam hitungan kelompok orang-orang yang dipilih oleh Tuhan dan juga pergi berperang bersama dengan Tuhan untuk menyatakan Tuhan di dalam kemuliaannya dan juga memberi kemenangan bagi orang-orang yang percaya. Ya, itu pelajaran yang pertama. Yang kedua adalah bahwa ada 300 orang yang minum dengan mencedok dengan dua tangannya. Memang minum dengan langsung itu cepat kenyang Bapak Ibu Saudara ya. Kalau Bapak Ibu minum, kalau yang pernah minum dari ceret atau teko, minum langsung disedot saja begitu lebih cepat daripada Bapak Ibu bisa mengambil minum dengan dua tangan kita. Itu tentu lama, pelan-pelan. Ini sebenarnya menggambarkan juga tentang apa yang ada di dalam diri orang itu. Beberapa kita tadi, saya cerita tadi di awal bahwa kelompok yang pertama itu memang kelompok yang tidak sabar. Tapi kelompok yang kedua ini adalah kelompok yang sabar. Yang kedua dia tidak hanya sabar tapi juga bisa menguasai diri. Ya, minum sedikit-sedikit tapi akhirnya juga bisa menyelesaikan rasa hausnya. Ya, Bapak Ibu Saudara, ada orang yang minum begitu, minum sebanyak-banyaknya dengan cara apa saja. Tapi ada orang yang minum dari sedikit-sedikit tapi terus dilakukan. Ini menggambarkan tentang keberadaan 300 orang itu. Saya menyebutnya mereka adalah memiliki kesabaran, yang kedua juga dapat menguasai diri. Nah, tentu yang 300 orang ini agak sulit minumnya menurut saya. Kenapa? Mencedok dengan tangan dalam kerumunan orang yang besar. Ya Bapak Ibu, dan mereka tidak terpengaruh. Mereka tetap melakukannya dengan tangannya. Itu sudah sebuah pekerjaan yang tidak mudah. Oke, itu pelajaran yang pertama dari kelompok yang 300. Pelajaran yang kedua, saya lihat bahwa mereka adalah pekerja keras. Artinya tidak malas, mau bekerja, bersemangat. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini penting pelajaran buat kita. Baru yang terakhir adalah ini berbicara tentang kemandirian. Kenapa? Karena orang-orang yang 300 ini
menurut saya memiliki sesuatu yang asik dengan dirinya sendiri. Ya, maksudnya dia tidak terpengaruh dengan ribuan orang, dengan caranya mereka, dengan apa yang mereka lakukan. Mereka punya sesuatu di dalam dirinya yang asyik. Dan ini adalah pribadi yang mandiri, sebuah karakter yang kuat, dalam kepribadian yang sangat kuat. Ini menggambarkan tentang kehidupan kekristenan yang luar biasa. Nah, dua kelompok ini menggambarkan dua jenis yang berbeda dan Tuhan memilih yang 300. Nah, saya rindu Bapak Ibu Saudara, memang keadaan kita yang masih sulit ini akan membuktikan bagaimana keadaan kita sekarang ini. Apakah Bapak Ibu Saudara akan menjadi orang yang 9.700 itu yang tidak memperoleh makanan rohani, maksud saya tidak bisa minum dengan cara yang baik begitu, dan mereka selalu bergantung kepada orang, atau memang kelompok yang kedua ini adalah Tuhan di dalam keadaan apapun saja, keadaan yang bagaimanapun saja, saya tetap menikmati Tuhan, tetap menikmati berkat Tuhan dan kebersamaan dengan Tuhan. Oke, saya tadi kasih judul tentang menyendok dengan tangan, ini bicara tentang sebuah pekerjaan tangan. Nah, orang-orang percaya, orang-orang yang percaya Yesus, itu memang memiliki namanya kasih karunia, amin. Memiliki anugerah, ya. Tetapi juga Tuhan ingin bahwa kita memiliki pekerjaan tangan. Ada sesuatu yang kita bisa hasilkan. Bagi saya itu begini Bapak Ibu Saudara, pekerjaan tangan kita itu justru adalah tanggapan kita terhadap sebuah anugerah. Kalau Bapak Ibu tahu bahwa ada anugerah, tentu kita akan respon, kita akan bersemangat, kita akan bergairah. Itu namanya sesuatu yang indah. Jadi pekerjaan tangan itu tidak menggambarkan begini, oh iya orang yang bekerja tangan, mengandalkan diri sendiri. Bukan itu maksudnya. Tidak semua orang yang bekerja dengan tangannya, usaha imannya itu adalah mengandalkan kekuatannya. Tapi bagi saya adalah orang yang bekerja dengan tangannya, itu juga adalah bagian dari respon, tanggapan terhadap anugerah Tuhan. Orang yang diberi anugerah itu mestinya lebih semangat. Orang yang diberi kasih karunia itu mestinya lebih lagi bersemangat. Dan inilah pelajaran yang saya sampaikan buat kita adalah kita harus memiliki pekerjaan tangan. Jadi menghirup dengan kedua tangannya adalah pekerjaan tangan. Nah, Bapak Ibu Saudara, memang dalam Efesus pasal 4 ayat 28 ada ayat yang baik yang bisa saya baca buat kita. Firman Tuhan berkata begini, orang yang mencuri janganlah mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang lain, maksudnya orang yang berkekurangan. Amin. Nah, pengertian bekerja dengan tangan itu tidak hanya bekerja secara lahiriah. Bagi saya ini bicara dua-duanya. Karena hidup kita tidak hanya hal-hal lahiriah, tapi juga bicara hal-hal rohani. Yang pertama, bicara tentang lahiriah, amin. Kita harus bekerja, kita harus punya usaha, kita harus punya daya, apa yang Tuhan berikan, apa yang kemampuan, kasih karunia yang Tuhan berikan ini, kita bisa kerjakan, menanggapinya dengan semangat. Tetapi juga ini bicara tentang hal-hal rohani, ada usaha dari kita. Jadi kita tidak boleh berpikir bahwa kita menjadi cukup diberkati secara lahiriah, kita berkelimpahan secara lahiriah itu hanya karena pekerjaan iman. Kita berdoa datang. Tentu tidak begitu. Kita bekerja keras, kita punya rancangan, kita mengerjakannya, Tuhan memberkati kita. Bahkan Alkitab mengajar bahwa kita harus menyiapkan lumbung-lumbung. Ya, sebelum lumbung-lumbungnya itu disiapkan, berkatnya belum datang. Ini bicara tentang pekerjaan tangan. Tetapi ini juga bicara tentang pekerjaan rohani. Jadi pekerjaan rohani, tangan kita ini juga bicara tentang pekerjaan rohani. Saya mau mengajak kepada kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda, belajar juga untuk bisa menemukan Tuhan di dalam kerinduan dan hasrat,
di dalam jerih lelah dengan sungguh-sungguh. Sampai ada satu firman Tuhan itu berkata begini, orang masuk ke gerbang keperarakan gerbang Tuhan itu dengan berdesak-desakan untuk mencapai Tuhan, mencapai tempat kediaman Tuhan itu sampai bersesak-sesak. Begitu Bapak Ibu Saudara. Ini menggambarkan tentang usaha yang lebih. Memang Tuhan penuh anugerah, Tuhan mengasihi kita, Tuhan mencintai kita. Kalau Bapak Ibu dan saya hanya berdiam diri saja, hanya tenang-tenang saja, hasilnya hanya satu. Masih ingat ya? Ada 1, ada 3, ada 5 talenta yang diberikan. Tetapi yang satu hanya diam saja, hasilnya berhenti sampai di sana. Ini menggambarkan tentang pekerjaan tangan kita. Kita yang punya 3 akan berlipat menjadi 2 kali, yang 5 dan seterusnya. Nah, itulah yang saya ingin sampaikan kepada kita Bapak Ibu Saudara. Kita tetap harus memiliki perjuangan iman dan perjuangan tangan kita juga. Ini akan sangat menggairahkan, membuat kita bersemangat. Sekalipun keadaan kita sekarang ini, saya sudah mendengar kemarin ceritanya di berita bahwa di Eropa itu sedang terancam dengan krisis. Karena kebutuhan kehidupan tetap jalan, tetapi pekerjaan-pekerjaan, pemasukan tidak seperti yang sebelumnya. Indonesia, kita semua bisa mengalami hal yang sama. Nah, kalau kita hanya berdiam diri, kita tidak bekerja dengan tangan kita dalam pengertian lahiriah, atau dengan iman kita, dengan kerinduan untuk lebih lagi mendapatkan persekutuan dengan Tuhan, menciptakan iman di dalam diri kita, satu kali kita juga akan menjadi lemah Bapak Ibu Saudara. Jadi saya rindu buat kita hari ini, ayo tetap semangati diri kita. Lihatlah bahwa ketika Tuhan ingin mengalahkan atau ingin menopang, ingin mensupport Gideon, Tuhan buat mujizat, amin. Sebenarnya kalau saya lihat dari cerita itu, Bapak Ibu itu sudah baca bukan, bahwa 300 orang yang dipilih itu sebenarnya tidak sungguh-sungguh perang seperti itu awalnya. Karena yang 300 orang yang dipilih itu disuruh membawa obor yang pertama, yang kedua membawa buyung. Ya, tidak ada perintah membawa senjata. Nah, ini seperti perang yang lucu, tapi ini bagian daripada kerja Tuhan. Pertanyaannya begini, selanjutnya ceritanya. Kemudian ketika mereka pergi menyerang, Tuhan katakan malam ini pas pergantian jaga, kamu serbu dengan membawa tadi 2 poin itu, dan mereka memecahkan buyung-buyung itu. Kedengaran buyung itu seperti derap kuda yang banyak sekali. Dan Alkitab menulis bahwa mereka hanya melihat saja, dan di antara sekian banyak orang Midian itu mereka saling membunuh satu dengan yang lain. Ceritanya begitu. Pedangnya terarah satu dengan yang lain. Pertanyaannya begini Bapak Ibu Saudara, kalaulah Tuhan bisa pakai caranya sendiri, bukankah tanpa Gideon, bukankah tanpa 300 orang itu Tuhan bisa mengalahkan orang Midian? Karena ternyata mereka hanya lihat saja, nanti sesudah itu baru orang Israel itu menyerbu, mengejar dan akhirnya membunuh musuhnya. Tetapi di awal sebenarnya kematian, kemenangan yang terjadi di awal itu Tuhan yang mengerjakan. Alkitab menulis bahwa mereka seperti lautan manusia banyaknya, baik untanya dan lain sebagainya. Dan Tuhan bergerak sendiri. Sekali lagi, kalaulah Tuhan bisa berkarya, menciptakan pertolongan yang dahsyat seperti itu, memberi kemenangan yang luar biasa seperti itu, pertanyaannya, kenapa perlu Gideon? Kenapa perlu 300 orang itu? Kenapa Tuhan tidak bergerak sendiri saja tanpa mereka? Bapak Ibu, ini rahasia yang indah, bahwa Tuhan bekerja itu tidak hanya dengan caranya Dia, tapi Dia ingin juga melibatkan kita. Dia bangga, karena apa? Karena Tuhan tahu bahwa kita ini umat ciptaannya. Di dalam diri kita itu Tuhan sedang memikirkan
hal-hal yang indah, yang mulia di dalam kemenangan-kemenangan. Banyak berita tentang yang kita dengar tentang firman Tuhan bahwa orang-orang percaya ini beroleh kemenangan. Orang-orang percaya ini beroleh banyak jawaban doa, banyak hal yang diperolehnya. Tapi kita harus berpikir bahwa Tuhan bekerja itu bersama-sama dengan kita. Jadi Tuhan punya rancangan yang besar. Tuhan sudah menyiapkan kemenangan atas orang Israel, tapi Tuhan juga menyiapkan Gideon dan menyiapkan 300 orang. Hari ini juga Tuhan ingin memberkati kita. Tuhan ingin menolong kita, amin. Tuhan ingin menopang kita, Tuhan ingin mengangkat kita, tapi juga Tuhan ingin melibatkan kita. Kita punya namanya pekerjaan tangan kita, pekerjaan iman kita, supaya ini melatih kita untuk kita terus bekerja dan melayani Tuhan. Jadi 300 orang itu adalah orang yang minum dengan tangannya. Saya mendapatkan satu poin sederhana bahwa 2 tangan ini bicara juga tentang penyembahan. Saya ingin baca satu ayat sebelum saya selesai. Ada di dalam Mazmur 141, Bapak Ibu Saudara, bahwa tangan, mengangkat tangan, ya. Jadi mereka ini kan menyiduh air dan membawa ke mulutnya, mengangkat tangan mereka. Firman Tuhan berkata begini, biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Jadi 300 orang itu tidak hanya menggambarkan tentang orang-orang yang bekerja, orang-orang yang punya pekerjaan iman, tapi juga orang-orang yang sangat menghormati Tuhan dengan mengangkat tangan dan menyembah Tuhan. Saya rindu Bapak Ibu Saudara, kita semua hari-hari ini juga masuk dalam banyak peperangan rohani. Di rumah kita, di pekerjaan kita, dalam suasana jiwa dan pikiran kita, kita seperti menghadapi orang Midian, keadaan yang buruk, yang tidak baik. Dan percayalah bahwa Yesus Tuhan yang kita sembah juga menyiapkan kemenangan seperti yang juga disediakan untuk Gideon. Dan ini untuk kita, yang kita perlu lakukan. Ayo kita bawa diri kita di hadapan Tuhan dalam kerinduan dan perjuangan yang sangat dalam untuk bertemu dengan Tuhan dan menikmati Tuhan. Tapi juga kita adalah orang-orang yang juga membangun ibadah, membangun persekutuan yang menciptakan kehadiran Tuhan di rumah kita, di dalam keluarga kita. Dan sekaligus juga kita adalah orang-orang yang berjuang di dalam pekerjaan tangan kita. Mari lihat Tuhan yang luar biasa. Mari lihat Tuhan yang indah. Peperangan ini bukan hanya peperangannya Gideon saja, bukan peperangan orang Israel saja, bukan hanya untuk umat Israel saja, tapi ini adalah peperangan Tuhan. Kalau sekarang ini Bapak Ibu punya masalah, Bapak Ibu punya persoalan, punya keadaan-keadaan yang tidak baik, mari pikirkan. Ini tidak hanya peperanganmu, bukan hanya pergumulanmu, bukan hanya perjuanganmu, tapi juga ini adalah perjuangan Tuhan. Tuhan sedang merancangkan hal yang baik bagimu dan bagiku. Tuhan ingin mengadakan, menciptakan, membuat hal yang indah bagimu. Persoalannya adalah apakah kita mau bekerja dengan tangan kita. Secara iman, adakah orang-orang yang mengangkat tangan dan berdoa? Ada orang-orang yang menyembah Tuhan. Ada orang-orang yang menempatkan Yesus Tuhan di tempat yang mulia. Atau kita hanya berdiam diri saja. Atau ada orang-orang yang berjuang keras untuk bekerja dan mengandalkan Tuhan. Atau hanya kita berpangku tangan saja. Hari ini, pelajaran ini saya mau mengajak kita semua. Ayo, Tuhan sedang memiliki rancangan yang luar biasa bagi kita. Tidak akan dibiarkannya kita sendiri, tidak dibiarkan kita dikalahkan oleh musuh kita. Siapakah orang-orang Midian yang ada di sekelilingmu, yang ada dalam pikiranmu, yang ada dalam hatimu, yang ada dalam keluargamu. Lihat, Tuhan ingin menolong kita. Alkitab jelas berkata bahwa akhirnya Gideon dan 300 orang itu hanya melihat saja, dan Tuhan yang bekerja. Midian dikalahkan di dalam kuasa Tuhan.
Hari ini angkatlah hati kita, angkatlah hatimu, angkatlah pandanganmu kepada rancangan Tuhan yang luar biasa. Dia akan mengerjakan hal yang luar biasa bagiku dan bagimu. Oleh sebab itu, angkat tanganmu seperti Gideon juga bersama 300 orang itu. Mereka mengangkat tangan, mengambil minuman itu, dan kemudian mereka minum dengan kedua tangannya. Ini gambaran daripada kita sedang meninggikan Tuhan. Haleluya, 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 anugerah Tuhan, rancangan-rancangannya, apa yang dipikirkan Tuhan tentang kita. Dia rindu memberi kemenangan bagi kita. Dia rindu menjawab doa-doa kita. Dia mengirim apa yang baik bagi kita. Tapi dia rindu kita semua memiliki pekerjaan-pekerjaan tangan, pekerjaan-pekerjaan iman. Kita bekerja sama dengan Tuhan, sehingga apa yang dirancangkan itu jadi bagi kita. Mari hari ini bangkitkan iman kita. Mari berdiri. Mari bangkitkan semangat kita. Song-song apa yang dirancangkan Tuhan bagi kita. Dia akan memberi kemenangan bagi kita. Oleh tangannya yang kuat, oleh kuasanya yang ajaib. Tapi kita yang percaya ini, kita menantikan Tuhan ini, kita sedang akan menggenapi kehendak-Nya. Oh syakaralama, syakaralama, oh syakaralama, kami membutuhkan Tuhan satu kebangkitan di dalam hati kami. Jadikan kami seperti Gideon dan bersama 300 orang yang mempersiapkan dirinya sedemikian rupa, mempersiapkan imannya sedemikian rupa, sehingga ketika Engkau bergerak, kami juga bergerak. Ketika Engkau ingin menggenapi janji-Mu, kami siap untuk menerimanya. Hari ini, dimanapun kami berada, Bapa di surga, jamah hati kami.
Jamah hati kami, jamah hati kami. Jadikanlah kami seperti Gideon dan bersama 300 orang yang terus maju bersamamu. Syakaralaba-laba. Yesus, kami membutuhkan pertolongan-Mu. Kami menantikan kenyataan kuasa-Mu. Kami berdoa Tuhan, ini hidup kami, ini iman kami, ini kerinduan kami, supaya kami beroleh apa yang kami rindukan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Karalama syakaralabaralama syakaralama syaralabakaralama syakaralabalabaralambaralama syakaralamaralamaralama syakaralabalabalabalama syakaralamaralama syakaralabalama. Di dalam nama Yesus, beri kami keteguhan hati ya Tuhan. Tidak seperti 22.000 yang pergi kembali ke kemahnya. Tidak seperti 9.700 orang yang tidak dapat menguasai diri, yang tidak dapat hidup benar di hadapan-Mu. Dan akhirnya mereka juga tidak terlibat di dalam peperangan-peperangan kemenangan yang Tuhan beri. Kami berdoa, lepaskan kami dari kemalasan-kemalasan. Lepaskan kami dari keadaan kami yang lemah, tidak berdaya. Tapi berikan kami keberanian untuk melangkah bersama-Mu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Di tengah-tengah keadaan yang sukar ini, beri kami semangat. Semangat untuk melayani Tuhan. Semangat untuk bekerja. Semangat untuk menantikan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Berkati dimanapun kami berada pada saat ini. Di rumah kami masing-masing. Di mana kami sedang ada hari ini. Jamah hati kami. Bangun hati kami. Untuk kami bersemangat. Bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Bapa terima kasih. Untuk semua yang sudah Kau berikan dalam beberapa waktu ini. Kami akan kembangkan bersama Tuhan. Iman kami, sukacita kami. Pekerjaan-pekerjaan tangan kami. Supaya olehnya kami bersukacita bersama-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Engkau ajaib, Engkau mulia bagi kami memuliakan Engkau. Berkati kami semua yang sudah mendengar firman-Mu. Berkati kami yang sudah menyembah-Mu hari ini. Berkati kami yang sudah melayani-Mu hari ini. Damai sejahtera-Mu melimpah atas kami. Kami juga berdoa Tuhan, kerinduan kami untuk segera berkumpul, beribadah, melayani. Di tengah-tengah kondisi yang tidak baik ini Tuhan, Engkau menolong kami, Engkau berikan hikmat bagi kami. Berkati kami dalam beberapa waktu ini, kami kehilangan pekerjaan, beberapa kami kehilangan apa yang baik. Tuhan berkati kami, tetap berikan semangat bagi kami semuanya. Kami juga berdoa Tuhan untuk negeri kami Indonesia ini, supaya segera lalu dari semua keadaan yang tidak baik, pandemi yang ada ini, sehingga kami kembali untuk bisa beraktivitas seperti yang seharusnya. Terima kasih Bapa di surga, Kau memberkati umat-umat-Mu yang masih berada di rumah masing-masing. Berkati gereja-gereja yang sedang berdoa hari ini, anugerah-Mu bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur untuk pertemuan kami pada hari ini. Berkati kami sudah melayani dan berkati kami semuanya. Mari Bapak Ibu, sebelum kita berakhir, kita angkat tangan kita dan kita terima berkat Tuhan. Akhirnya berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat di dalam Bapa di surga, berkat di dalam Tuhan Yesus, di dalam persekutuan dan kuasa Roh Kudus-Nya yang akan menolong, menghibur kita, yang akan menuntun kita, memegang tangan kita di hari-hari yang Tuhan beri. Mulai hari ini, besok dan sampai selama-lamanya, dan sampai selama-lamanya. Kita terima berkat-Nya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.